Shalom, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga saat ini kalian benar-benar bersemangat untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan oksidasi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai bilangan oksidasi lebih dalam lagi, pertama-tama kita akan buka pembelajaran kita dalam doa dan Ibu yang akan memimpinnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak, sekarang kami akan mulai pembelajaran kami. Mari memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas materi kita hari ini mengenai bilangan oksidasi, pertama-tama Ibu ingin melakukan review mengenai materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oke, nah sekarang Ibu ingin bertanya nih, kira-kira dari kalian semua masih ada yang ingat gak mengenai materi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Ya, jadi benar, reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron dan penangkapan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron dan pelepasan oksigen. Nah, dari definisinya sendiri kita sudah bisa mengetahui kalau reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ini memiliki kaitan dengan bilangan oksidasi. Karena apa? Dengan belajar bilangan oksidasi, maka kita akan dapat menentukan suatu reaksi mengalami oksidasi atau reduksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi bilangan oksidasi dan bagaimana cara untuk menentukan bilangan oksidasi, pertama-tama Ibu akan menyampaikan pada pagi hari ini, yaitu Ibu berharap setelah mengikuti kelas pada pagi hari ini, kalian semua dapat mengidentifikasi bilangan oksidasi dari suatu unsur atau senyawa ketika diperhadapkan dengan suatu unsur atau senyawa. Ini konteksnya dalam soal ya, bukan langsung di depan mata kalian. Terus, Ibu berharap kalian disiplin dalam mengikuti kelas pada hari ini, dan juga Ibu berharap kalian aktif dan saling menghargai satu sama lain di dalam diskusi kelompok nantinya. Nantinya ketika Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Selain itu, Ibu juga berharap kalian aktif untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, jadi apa sih bilangan oksidasi itu? Nah, bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi suatu unsur merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan kepada suatu unsur dalam membentuk senyawa. Jadi, bilangan oksidasi ini merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan kepada suatu unsur untuk membentuk suatu senyawa atau membentuk senyawa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian cara untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, terdapat 8 cara untuk menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, cara atau aturan penentuan bilangan oksidasi atau yang sering disingkat dengan BILOX, yaitu unsur bebas atomnya mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Jadi, semua unsur bebas itu atomnya mempunyai bilangan oksidasi 0. Nah, contoh unsur bebas itu apa sih? Nah, contoh unsur bebas itu seperti H2, N2, dan Fe. Jadi, bilangan oksidasi atom N, H, dan Fe berturut-turut dalam H2, N2, dan Fe yaitu 0 karena H2, N2, dan Fe itu merupakan unsur bebas. Kenapa dikatakan unsur bebas? Karena unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Aturan yang kedua yaitu fluorin
unsur yang paling elektronegatif dan membutuhkan tambahan satu elektron atomnya mempunyai bilangan oksidasi -1 pada senyawanya, pada semua senyawanya. Jadi, fluorin ini merupakan unsur yang paling elektronegatif, sehingga dia membutuhkan tambahan satu elektron. Sehingga dikatakan kalau bilangan oksidasi pada fluorin adalah -1. Ini sudah menjadi ketentuan dari suatu bilangan oksidasi suatu unsur. Aturan yang ketiga yaitu bilangan oksidasi atom unsur logam selalu bertanda positif. Contohnya itu seperti Al, Zn, dan Ag. Nah, di sini Ibu memberikan satu tabel yang terdiri dari unsur-unsur logam, golongan 1A dan 2A. Nah, untuk golongan 1A, logam alkali seperti Li, NaK, Rb, dan Cs itu memiliki bilangan oksidasi +1. Sedangkan untuk golongan 2A, alkali tanah, itu memiliki bilangan oksidasi +2. Untuk aturan yang keempat, yaitu bilangan oksidasi dalam suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Bilangan oksidasi dalam suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Nah, contohnya itu seperti bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe3+. Nah, bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe3+ ini sama dengan +3. Kenapa +3? Seperti yang dikatakan pada aturan keempat, kalau bilangan oksidasi itu dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Di sini Fe muatannya itu 3+, sehingga bilangan oksidasinya adalah 3+ atau +3. Aturan penentuan Bilox yang kelima, yaitu bilangan oksidasi atom H umumnya sama dengan +1, kecuali dalam senyawanya dengan logam di mana bilangan oksidasi atom H akan menjadi -1. Contohnya itu seperti bilangan atom H dalam HCl, H2O, dan NH3 itu adalah +1, sedangkan dalam NaH dan BaH, bilangan oksidasi dari atom H adalah -1. Nah, untuk aturan yang keenam, yaitu bilangan oksidasi atom O umumnya sama dengan -2. Kecuali, nah di sini ada pengecualian. Jadi tidak serta-merta semuanya itu atom O itu memiliki bilangan oksidasi -2, meskipun pada umumnya atom O itu bilangan oksidasinya adalah -2. Namun di sini ada pengecualian pada beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam F2O, bilangan oksidasi atom O itu sama dengan +2. Kemudian yang kedua, dalam peroksida seperti H2O, bilangan oksidasi atom O sama dengan -1. Yang ketiga, dalam superoksida KO2, bilangan oksidasi dalam atom O itu sama dengan -1/2. Dan yang terakhir yaitu dalam senyawa Turner atau yang lebih kompleks, maka bilangan oksidasi dari atom O adalah -2. Aturan penentuan bilangan oksidasi yang ketujuh yaitu jumlah bilangan oksidasi atau unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Nah, contohnya itu H2SO4 itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Aturan yang ke-8 yaitu jumlah bilangan oksidasi atom unsur-unsur dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya. Seperti contoh yaitu S2O3-2 atau S2O3 2- itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan -2. Oke, jadi setelah kita belajar mengenai cara atau aturan-aturan dalam menentukan bilangan oksidasi, di sini Ibu akan memberikan satu contoh agar kalian lebih memahami bagaimana cara untuk menentukan bilangan oksidasi pada suatu unsur atau senyawa. Contoh soalnya seperti tentukanlah bilangan oksidasi pada atom C pada senyawa CH4.
Hal yang perlu kita perhatikan dalam pengerjaan soal atau penentuan bilangan oksidasi pada suatu unsur atau senyawa yaitu dengan memperhatikan kembali ke 8 aturan dari penentuan bilangan oksidasi tadi. Kita kembali melihat pada 8 aturan penentuan bilangan oksidasi tadi, atom H berada pada peraturan atau aturan nomor 5 di mana atom H pada umumnya bermuatan atau memiliki bilangan oksidasi plus 1 kecuali dalam senyawanya dengan logam yaitu -1. Dalam konteks ini atom H tidak berikatan dengan logam sehingga bisa dikatakan bahwa bilangan oksidasi atau yang sering kita singkat BO, atom H memiliki bilangan oksidasi sama dengan plus 1. Nah, cara untuk menghitungnya itu dengan cara bilangan oksidasi atom C ditambahkan dengan bilangan oksidasi dari atom H, atau kita bisa membuat perumusan dari senyawa yang ada pada soal yaitu CH4 dengan cara melihat berapa berapa muatan unsurnya. Nah, pertama yaitu atom C. Atom C pada senyawa CH4 hanya terdapat 1, sehingga bisa dikatakan bahwa 1 kali bilangan oksidasi atom C ditambah atom H di situ terdiri dari 4 atom H, sehingga bisa dikatakan bahwa 4 dikali bilangan oksidasi atom H sama dengan 0. Untuk persamaan adalah menentukan bilangan oksidasi dari atom C itu sendiri. Kemudian di sini akan kita cari adalah bilangan oksidasi dari atom C, sehingga lanjutannya itu bilangan oksidasi atom C ditambah 4 dikali plus 1. Nah, plus 1 ini adalah bilangan oksidasi dari atom H sama dengan 0, sehingga didapatkan bahwa bilangan oksidasi dari atom C sama dengan -4. Nah, sekian contoh dari Ibu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, baiklah. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kalian mengenai cara menentukan bilangan oksidasi pada suatu unsur atau senyawa, di sini Ibu memiliki sebuah kertas yang berisi soal-soal latihan mengenai penentuan bilangan oksidasi yang akan kalian kerjakan secara berdiskusi atau berkelompok yang terdiri dari 2 orang. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi selama kurang lebih 8 menit untuk mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat pada kertas yang Ibu pegang pada saat ini. Silahkan untuk kalian mengerjakan. Nah, tadi Ibu sempat lupaan, jadi setelah kalian mengerjakan soal yang telah Ibu bagikan kepada kalian semua, nanti setelah waktu pengerjaan habis, masing-masing perwakilan dari kelompok akan menuliskan jawaban dari hasil diskusi kalian di papan tulis, kemudian Ibu akan mengoreksi setiap jawaban yang telah kalian tuliskan. Oke, silakan mengerjakan. Oke anak-anak, jadi nggak terasa ya kita saat ini sudah sampai ke penghujung dari pembelajaran kita. Namun sebelum kita mengakhiri, pertama-tama Ibu ingin perwakilan dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari sepanjang pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira siapa nih yang mau? Ya, silakan. Oke, jadi benar bahwa yang telah kita pelajari hari ini mengenai bilangan oksidasi yaitu lebih kepada bagaimana cara untuk menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur atau dari suatu senyawa. Tentunya penentuan bilangan oksidasi ini tidak lepas dari ke-8 aturan yang telah Ibu jelaskan tadi dan teman kalian jelaskan barusan. Untuk itu, perlu diingat bahwa dalam menentukan bilangan oksidasi ini, kalian perlu untuk mengacu kepada 8 aturan yang telah Ibu bagikan tadi. Sebelum mengakhiri kelas kita atau sebelum kelas kita benar-benar berakhir, di sini Ibu memberikan tugas untuk kalian. Silakan dituliskan tugasnya.
Nah, tugas ini Ibu berikan untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sekadar informasi, Ibu akan mengambil nilai dari tugas ini. Jadi, silakan untuk mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti. Oke, sekian pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Untuk itu, Ibu minta perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.